Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan komunitas Lapas Bojonegoro dengan judul Misteri HP Temuan 2010. Zamannya sangat edan. Aku adalah seorang pemuda yang hobi begadang dan suka keluyuran. Mungkinkah aku bocah Sukerto? Pada malam itu bertepatan malam Selasa, aku diundang pesta ulang tahun oleh teman wanita yang baru kukenal. Undangan itu kuterima melalui SMS. Maksudnya aku diajak makan bersama dan memotong kue tart di sebuah kafe di Bojonegoro. Setelah membalas SMS, ada gejala aneh. HP-ku lampunya tidak kunjung mati. Edan. Lebih-lebih HP-ku berbau wangi. Aromanya bagai bunga kamboja. Kuburan. Aneh. Buluku merinding. Dan aku jadi bertemu Nisa. Wajahnya bagai artis sinetron. Malam semakin larut. Setelah acara selesai, aku bersalaman seraya memberi ucapan selamat. Sejak saat itu suasana menjadi berubah hampa. Barangkali alam bawah sadar atau alamnya makhluk gaib atau makhluk halus. Kemudian dia mengajak aku pergi. Lalu ku bonceng pakai sepeda motor. Dia nangkring di belakang. Jalannya halus, keadaannya sepi. Tak ada seorang pun yang dapat kujumpai. Pikiran jadi linglung. Aneh. Kata cewek itu bahwa malam ini adalah milik kita berdua. Kemudian tanganku sambil mengecilkan gas agar laju kendaraan semakin pelan. Cewek itu semakin merapatkan badan. Perasaanku semakin terasa deg-deg plus. Disebabkan tubuhnya terasa dingin. 95 FM Istana Radio. Kemudian aku teringat dengan nasihat ibu. Ketika tadi masih sore ibuku bertutur bahwa sekarang malam Selasa Kliwon, jarene wong Jawa, dino iki yaiku dino geblake bapakku. Tiba-tiba Nisa mencolek pinggangku sambil membisikkan kata mesra. Hawanya sejuk, angin mendesir semilir, sayup-sayup terdengar suara burung hantu. Hatiku gelisah karena membangkang pitutur ibu. Apalagi sikapku selalu mengedepankan setiap permintaan cewek yang kurang jelas asal-usulnya ini. Dengan tiba-tiba Nisa meminta untuk membelokkan kendaraannya. Hatiku menjadi ragu-ragu. Lalu aku mencoba bertanya, mau kemana kita? Nisa bilang dia ada di komplek Bela Sungkawa. Di sana tampak ada bangunan berderet. Ketika motor masuk halaman, aku diajak masuk rumah dengan digandeng tangannya yang halus. Aku dikasih minum susu. Lalu dibawakan piring berisikan nasi dan lauk pauk. Tampak asapnya mengepul, menandakan bahwa makanan masih dalam keadaan hangat. Aku disuapi oleh Nisa, walau rasanya hampar namun aku dablek. Anehnya, suasananya terang tanpa lampu, padahal saat itu jelas waktunya malam hari. Aku teringat di dalam hati bertanya-tanya,
Aku sebenarnya berada di mana? Lagi-lagi Nisa merayu. Jujur saja malam itu aku meladeni segala kemauan Nisa. Setelah aku merasa lelah, terdengar suara sayup-sayup seperti suara jangkrik dan anjing melolong. Ketika kutanya, ternyata Nisa menjawab bahwa itu anjing piaraannya. Kemudian terdengar lagi suara burung hantu. Kali ini suaranya amat keras. Aku lupa menengok ke atas. Pada seketika keadaan menjadi gelap gulita. Ketika aku melihat bekas tempat bermesraan, ternyata hanyalah gundukan tanah basah alias kuburan. Dan 5 FM Istana Radio. Nisa telah lenyap entah kemana. Setelah aku menyadari mulutku terasa penuh dengan daun kamboja, aku ketakutan. Lalu aku keluarkan daun kamboja dengan sedikit demi sedikit. Bahkan sebagian ada kembang telon dan sobekan tas kresek dari dalam mulutku. Suara binatang malam bersaut-sautan seolah melecehkan diriku. Sejak saat itu aku tidak berani keluyuran dan begadang karena gara-gara membangkang nasihat ibu. Aku digondol kuntilanak tepat pada saat hari yang dianggap keramat oleh ibuku. Malam berikutnya keadaanku menjadi tenang. Namun pada saat tengah malam HP-ku berdering dengan nada panggil SMS. Aku teringat dengan peristiwa sebelumnya. Dan aku khawatir, jangan-jangan segera aku buka fitur SMS dengan rasa was-was ternyata berisi permintaan dari arwahnya Nisa. Kemudian dia meminta HP-nya untuk dikembalikan. Aku menjadi terkejut, padahal HP ini kudapatkan dari tepi jalan raya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana bisa diminta begitu saja, apalagi yang meminta adalah makhluk halus. HP-ku berbunyi lagi. Aku menjadi penasaran. Maka aku membaca mantra keselamatan dan setelah kuterima Nisanya berkata, minta supaya dia dikirimi bunga dan doa di pusarannya. Keesokan hari aku ziarah di makam non-muslim. Butuhku mempertanggungjawabkan HP yang kutemukan di pinggir jalan raya kepada pemiliknya yang kini telah meninggal. Itulah kiriman dari komunitas Lapas Bojonegoro. Gamin, Juwari, Sugeng, Sutomo, Pak Iduk, Dono. Ini adalah warga binaan Lapas A1 Bojonegoro bersama tim Jimat. Jimat, sajian malam Jumat ini yang asli, lainnya